Team Vitality. Ya, akan mengerikan sekali ketika mereka clear bareng dan kita akan langsung melihat juga seperti apa performa dari Team Vitality dan juga EVOS yang akan bertanding di Land of Dawn. Ya, game yang pertama tentunya mari kita saksikan EVOS Icon melawan Team Vitality. Siapa yang akan strike first mengamankan game yang pertama? Tapi kayaknya nggak bakal ada unfed jungle ya dari Alive juga. Masalah matchupnya high loss dan bagus banget untuk blocking dari wave minion ya. Jadi terlambat hadir, mereka jadi ya bisa rotasi lebih cepat sebetulnya. Masalahnya Grok ini akan nge-screening terus kemanapun Tiger pergi akan ditempel. Nah itu dia yang sebenarnya sedikit PR karena Grok ini atau Tiger ini juga kan agak sedikit pengen ambil bush, mengamankan surprise attack. Namun ada wow debut pick Psychots ini debut menggunakan Edith di MDL. Ya kan? Wah kalau inget Psychots inget Yuzong gue. Benar. Karena ya kita gue sampai panggil dia Bang Naga gitu. Wah Bang Naga nih dan Uchi nih pok damage yang cukup sakit sebetulnya. Tapi ini debut juga ternyata untuk Cini dengan Zasna. Benar, jadi ada dua dari sisi midlane-nya ya. Dan juga kalau kita ngomong juga Vivian di MDL kali ini debut dengan Groknya juga. Jadi ya banyak hero-hero yang masih mereka simpan sebenarnya untuk game yang pertama kali ini jatuhnya. Dan Team Vitality untuk lihat dua marksman-nya cukup nyaman dari farmingnya. Dari segi farmingnya nggak ada yang kepres, mereka masih cukup nyaman dari sisi clearing minion. Tapi di arah mid lane, Vivian belum main bulldog juga nih dan bottom lane. Fumieko 2 lawan 1 again atau Gan tampaknya masih belum bisa melakukan eksekusi. Fumieko masih terlalu tanky tampaknya. Tapi tanpa revitalize kan, di turtle yang pertama. Sebenarnya itu masalah yang cukup serius juga loh. Untuk teman-teman dari Vitality. Bencel, landingnya agak berat nampaknya. Wow. Dia harus kena pop damage yang lumayan tinggi. Ditahan wave-nya juga, namun tampaknya teman-teman dari EVOS Icon sudah melakukan inisiasi ke arah turtle. Dan kita lihat Alexa di arah turtle, Secret Hammer, Flicker play juga. First pathway di arah belakang, Vivian, Flicker. Tapi tampaknya Gan akan mendapatkan neutral objektifnya. Dan bisa dapetin point kill juga kah? Karena kali ini mengejar ke arah Fumieko lagi. Onward yang masuk dan selesai sudah Fumieko menjadi bonus kill untuk EVOS. Wow, pertukaran yang cukup adil, turtle untuk kill, namun dibalaskan lagi. Jadi 2 tuker 1 secara di atas kertas, namun di area atas ini masih ya Chow cukup. Diversion play ke arah belakang. Outplay ke arah Romer yang muncul kali ini dari belakang. Tidak bisa survive dan DPZ secure the kill. Double kill diamankan juga Chell. Mendapatkan keuntungan yang lumayan signifikan juga bahkan dari Vivian dengan level 4-nya. Dive in kah? Kita Kukushian, capture-nya keluar. Tonros masih bisa dihindari dan Gunplay hampir saja bisa menembakkan seorang Vival dan masih bisa selamat untungnya. Wow, ini action pack banget dari early game. Dan bahkan teman-teman dari Team Vitality, mereka juga push berhasil ya melawan agresivitas yang sebenarnya cukup tinggi juga dari EVOS Icon. Ya memang dari segala segi kill dan juga secara ekonomi masih cukup bersamaan ya, masih cukup seimbang. Namun Team Vitality ini cukup galak juga di early game. Makanya kayak responnya mereka tuh cepat. Mereka sadar kayak oke kita nggak bisa dibawa tempo dari EVOS. Mereka coba untuk ngegalakin balik dan 2 killnya Chell ini mahal banget loh. Dia tadi udah sempat nge-clear juga soalnya. Buat teman-teman dari EVOS Icon sebenarnya dari sisi gold lane-nya mungkin sedikit tertinggal karena Inaya belum mendapatkan 1 buah point kill. Namun tetap saja ini masih an even game. EVOS Icon masih ada atau mungkin berusaha untuk mencari kompensasi atas kekalahan di area gold lane tadi. Makanya kan dipok aja sih lebih tepatnya kayak dari Vivian juga. Dari Grok kan lumayan lemah terhadap Chill ya. Tapi Chell susah banget farming ini. Asli minion di freeze mulu, ditahan mulu di depan turret. Tim Vitality mereka ingin mencari area turtle mungkin baru commit fight, tapi ya ini manajemen minion dari Inaya ini ngeselin sih karena Chow terpaksa harus keluar, harus show, dan secara trade ini Inaya juga udah ada kasih damage. Makanya Spirit of Mystery. Tapi dari turtle setup yang sudah dimulai sekarang, teman-teman dari EVOS sudah mulai berkumpul juga dengan Cyclops yang akan tarik terlebih dahulu. Tapi kalau lihat dari level untuk kedua jungle-nya ada satu perbedaan level up yang sudah dimulai sekarang. Teman-teman dari EVOS sudah mulai berkumpul juga dengan Cyclops yang akan tarik terlebih dahulu. Tapi kalau lihat dari level untuk kedua jungle-nya ada satu perbedaan level yang dimenangkan oleh Gun. Ada sedikit keuntungan tentunya dan mungkin itu yang menyebabkan Vival juga nggak terlalu terburu-buru cari EXP dulu di area bawah dan ya mereka akan melakukan commit ke area turtle kali ini. EVOS dengan 3, Gun sudah menyusul, tapi tampaknya dengan ini mereka tidak terlalu terburu-buru untuk mengamankan turtle. Bahkan dari rivalnya dia coba untuk ngambil plating gold shield turret loh di bagian bawah.
Ini lumayan banget sebelum turtle dimulai dan lihat turtle-nya nggak dilepas sama sekali. Sabar, masih menunggu momen yang tepat ke arah Vivian saja cicilannya. Namun Fumieko sudah membayang-bayangi arah belakang juga, siap menggunakan glorious pathway-nya. Immobilize kali ini Fumieko mengeluarkan serangannya, namun tampaknya penyerangan dari seorang Vival tampaknya belum berhasil mendapatkan 1-2 point kill. Namun Cyclops damage-nya masuk ke arah sini dan sini harus hilang. Dan masih ada Aleva yang selamat dengan darah yang udah low banget. Vivian di sisi lain bermain dengan imunnya, kan dive in dilakukan mungkin karena dari DPZ di bagian depan quality-nya connect, satu hit terakhir masih bisa selamat ke Vivian, bermain di under turret dan memaksa Cyclops untuk masuk, hampir saja Grotarek bisa menumbangkan The High Cyclops, tapi untungnya masih selamat dari turtle-nya karena di team fight Battle Retribution. Vival yang berhasil mencuri ternyata Retribution yang cooldown dari Gun. Ini menjadi informasi yang mahal banget dan Vitality mereka dapat kompensasi yang bagus banget. Ya, tanpa adanya Retribution berhasil eksploitasi, dan dengan itu EVOS Icon tidak diam berdiri. Mereka bisa berhasil mendapatkan struktur di area bawah yang membuat ruang gerak teman-teman dari tim Vitality agak sedikit sempit. Namun ya EVOS Icon secara ekonomi, secara overall mereka berhasil mendapatkan 2000 hampir gold yang bisa mereka gunakan dengan average play ke area atas. Jauh kali ini BMI masih bisa kabur, namun mereka harus mengorbankan lagi dan lagi turret di area atas. Gimana play Cel BMI yang memang sudah disiapkan dari tempat lain, tapi sayangnya Shatter yang keluar ditabrak langsung dengan Vivian. Wall charge yang lumayan oke, namun tidak ada follow up damage sehingga kali ini bisa dibalikin keadaannya, apalagi di area mid lane Vival ternyata mengincar sesuatu yang lain. Talent yang harus dihancur, bahkan Gun yang bakal menjadi korban. Ya, mereka berhasil mendelay turret di area tengah. Namun teman-teman dari EVOS Icon mereka berhasil mencicil Vivian cukup low. Tim Vitality masih kesulitan untuk mencari kompensasi kehilangan goalnya, namun pelan-pelan tapi pasti EVOS Icon ini pressure-nya tepat dan ada Radiant Armor sebenarnya, jadi mungkin sedikit lebih tanky untuk menahan dari sisi Julian di area bawah. Inaya harus berhati-hati, sebuah cancellation tadi Viva belum bisa melakukan eksekusi ke arah Inaya di area bawah. Harus ya, tapi itu udah sakit banget loh. Maksud damage dari Vival, dia Thunderous tanpa stuck tadi, maksudnya nggak ada pasif yang udah nyala. Di sisi lain Secret Hammer menarik lagi kali ini. Fumieko masih punya Revitalize juga, masih bisa bertahan seharusnya. Di sisi lain backup dari Chel membuat teman-teman dari Pos Galcam dari masuk, namun Glorious Pathway-nya udah tertidur. Ya, belum ada jendela lagi untuk dari EVOS Icon juga untuk pull the trigger, namun teman-teman dari tim Vitality harus berhati-hati. Damage dari Naya pun udah ada Golden Staff, udah sakit sebenarnya dari sisi basic attack. Dan ya tim Vitality untuk turtle yang terakhir EVOS Icon tampaknya masih dengan 4 membernya. Tapi ini bakal bahaya sih kalau atasnya nggak dikontrol juga di sini. Wow, 5 damage yang udah banyak banget. Ini nggak bagus buat setup sebetulnya. Nah, ini mereka harus benar-benar menang dan bahkan Spirit of Vashio, Flicker Wall Charge juga arah satu, namun tampaknya di arah belakang Blazing Duet tampaknya belum bisa melakukan satu member. Gun berhasil melakukan turtle. Sini harus hilang di area Leonard Dawn dan Chel juga menjadi pertukaran, dan ini adalah bencana untuk tim Vitality. 4 member langsung dari Vitality yang harus tumbang, dan push turtle juga. Kerugian berganda yang mereka terima menyebabkan outer turret dari mid lane-nya hancur, dan Vivian perlu untuk melakukan defensif inner turret di area mid lane yang dituju, dan ini bisa didapetin bersama dengan inner turret yang di top lane mungkin. Ini benar-benar kerugian sih tim Vitality. Kirangan turtle, kirangan struktur, dan juga bahkan kali ini jungle-nya sudah dimakan oleh teman-teman dari EVOS Icon yang tadinya cuma berbeda 2000, 1800 dikali 2, bahkan hampir dikali 3, berbeda hampir di angka 6000. Dan tim Vitality belum ada kompensasi yang jelas, tentunya ruang gerak semakin kecil, dan EVOS Icon kali ini cukup control the map. Nah, ini bahkan sampai ingat di bagian bawahnya juga dihabisin ya. Semua dimakan sama EVOS, mereka nggak kasih nafas sama sekali. Radiant Armor ini nggak bisa menolong sepenuhnya untuk tim Vitality. Karena ya lagi-lagi untuk physical damage-nya Inaya juga udah mulai masuk nih. Udah mulai jadi juga soalnya kan dari Inayanya. Invade ke arah jungle, purple buff-nya udah mulai dikuasai juga, dan ini nggak bisa diambil Viva. Mungkin split push menjadi jawaban yang paling bagus untuk sekarang. Itu pun juga masih gambling nggak sih? Kan dengan adanya split push, firepower-nya mereka sebenarnya di atas kertas kurang dengan gold yang mereka raih. Ya ini sebenarnya masih gambling juga, karena kalau misalkan EVOS Icon mereka melakukan trap play, ini malah makanin split push-nya duluan, kuantitasnya juga berkurang, Lim. Jadi 5 melawan 4 sebelum natural objective, itu akan sebuah sebenarnya kerugian untuk tim Vitality. Cuman ya dari situasi ini emang belum nggak ada opsi banyak yang bisa dilakukan tim Vitality kecuali menunggu blunder.
Vivian masuk buka dikit aja kena poke yang sakit banget. Makanya kayak mereka satu-satunya cara menurut gue ya di mirror aja dulu. Objektif dari Lordnya dilepas, tapi dia cari sesuatu gitu di tempat yang lain. Karena untuk fight di arah Lord Pit pun menurut gue itu bukan jadi solusi yang oke bagi tim Vitality. Tapi rapi juga sih dari EVOS. Mereka nggak mau start sampai bawahnya udah benar-benar enak. Ya, ini lagi dan lagi ya. EVOS Icon mereka ketika kita tadi bilang kontrol map, bener-bener kontrol map, dan kalau kita ngeliat ini gak ada celah loh untuk teman-teman dari Vitality untuk flicker wall charge yang baik, untuk melakukan inisiasi ini kecil banget sebenarnya. Makanya mau nggak mau mesti pakai badan dulu kan. Fumiko yang bakal maju duluan ngasih vision, masih bisa di reset juga dari Lordnya, dan belum ada inisiasi yang dilakukan oleh siapapun. Lordnya tercicil loh, 10.000 loh. Ini kalau misalkan tim Vitality nggak bisa ya tampaknya Lord akan jadi free gun mendapatkan Lordnya. Di arah belakang tampaknya Vivian berusaha membuka badan wall charge. Blazing 2 namun damage-nya masih bisa ditahan. Gun mendapatkan jump, Fumi Echo di arah belakang Vivian tidak bisa menahan damage dan bahkan double kill mestinya berhasil diamankan. Dan kali ini tim Vitality menyisakan 2 member saja dikejar, tapi DPZ tidak bisa menahan damage dari sini. Dan kali ini EVOS Icon mereka berhasil mendapatkan Lord, hanya kehilangan Woi. Bahkan sekarang ngebuka potensial untuk Bastard yang dihancurkan di arah mid lane. Naruh Nightmare Spawn ini bukan menjadi jawaban juga, tapi tersisa satu katapult. Gak boleh buru-buru juga dari teman-teman EVOS Icon. Mereka harus sabar lagi, gak bisa langsung di endgame karena udah hadir juga dari Chal yang hidup siap untuk melakukan defense. Ya, tampaknya teman-teman dari tim Vitality masih bisa defend dengan 5 member. Respawn time-nya cukup menguntungkan, namun Lord mereka masih harus urus di area bawah. Lord yang belum enhance ya, tenang masih. Lord yang tipis sebetulnya, tapi Glorious Pathway cukup baik, bisa ngasih efek slow ke arah 4 target sekaligus dan membuat teman-teman EVOS nggak bisa nabrak Bastardnya. Ya, pelan-pelan tadi pasti, namun EVOS Icon mereka sudah berhasil menjebol area mid barusan tadi. Tinggal bawah dan juga atas, tapi teman-teman dari tim Vitality gimana mereka harus melakukan defense-nya, menunggu opening yang tepat. Vival harus berhati-hati. Bastard di bagian top lane sudah mulai hancur juga, mungkin menuju ke arah bagian bottom lane. Hancurkah semua Bastard yang dimiliki oleh Vitality? Ini bakal menjadi mimpi buruk juga, namun Leva satu buah dorongan ke bagian belakang masih bisa selamatkan dengan implosion yang keluar memang, tapi tidak ada follow damage mengejar ke arah Vival. Bahkan 1 poin kill hampir saja didapatkan kembali, dan Psychot bermain dengan onward kali ini masih cukup aman juga. Primal Ward defensif dan belum ada korban selain Aleva. Sebuah defense yang bagus ya, mereka kehilangan 2 Bastard, namun mereka berhasil menetralisir pressure dari EVOS Icon, dan kali ini mereka bisa bernapas lega. EVOS Icon ini mereka sebenarnya masih sangat mengontrol map dan juga pertandingan, namun itu adalah sebuah warning sign. Kalau mereka gegabah, kalau mereka opening fight yang gak nyaman, ya tim Vitality mereka masih bisa fight back. Makanya masih ada chance ya untuk membalikan keadaan ini juga. Apalagi ngeliat damage dari Vival tadi, gua rasa ini chance-nya makin besar lagi. Tapi jangan salah loh, ketika memang Vival yang ditarget, gua rasa selesai mereka. Karena ya balik lagi Chal sendiri pun dengan Purify, cancellation-nya banyak banget. Iya. Diversion. Mereka cari target dan wah ini posisi yang sempurna banget. Konsil onward kah ke bagian depan karena Archeternya sudah keluar, tapi mengincar Fumi Echo. Apakah target yang tepat karena Fumi Echo pun bisa ditumbangkan. Sekeras Fumi Echo masih bisa didapetin. Bahkan udah komit ke arah Devitalize juga masih bisa di take down. Ini menunjukkan ya gold 9.000 perbedaan ya, memang tentunya sangat kering, sangat haus dari tim Vitality. Kekurangan firepower, kekurangan defense power tentunya. EVOS Icon mereka tahu eksploitasi itu, dan ya 5 melawan 4 sebelum Lord ini adalah sebuah keuntungan tentunya untuk sang macan putih. Buset Chal, Sakit banget. itu kena 2 lite langsung segitu ya. Tapi kayaknya nggak wise sih kalau memang Vitality mau coba contest di Lord kali ini. Nggak bisa juga sih Pak, mereka udah kehilangan orang, goldnya juga, jadi ya ini susah banget sih Lim. Ini potensinya final push untuk sang macan putih. Harusnya bahkan diversion mereka gak kendor sama sekali top lane-nya. Oh, tajam skill vision dari Pasha yang sangat baik mendapatkan 2 target. Kali ini Fumi Echo bakal tumbang lagi kah karena Chal terjadi zoning out di bagian depan. Masih ada Winter Crown juga dari Ken, tapi di sisi lain Chili yang harus down. Menyisakan 3 member saja. Bass mulai terbuka. Vivian yang bakal jadi target. Yes, tidak ada immune. Vivian mau tidak mau langsung menggunakan flickernya. Sarang lebah terancam. EVOS Icon kali dengan Lord yang masih 100%. Apakah mereka akan end the game? Oh, lagi-lagi Chal yang harus tumbang. Bass yang terekspos kali ini, bahkan mereka mau killnya, mau mencari wipe out sepertinya. Dan akhirnya game